Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumor Sejuk Mandua Pesisir Selatan. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang amat luar biasa, yang amat sibuk yang ada di Mandua Pesisir Selatan nih. Yuk Kak, kenalan dulu dong, siapa namanya? Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jefranda Dinata, jabatan sebagai Ketua OSIS Mandua Pesisir Selatan. Tapi sebelum itu aku pengen nanya nih sama Damai. Waduh, Damai kan host podcast ya? Iya, kebetulan sih iya ya. Oke. Podcast Rumor Sejuk Mandua Pes ini udah lama banget vakum nih. Kenapa sih vakumnya? Aduh, sebelumnya bukan Damai sendiri nih hostnya. Bapak kan juga ya di sini menjabat sebagai host. Oke. Nah, kenapa vakum? Mungkin karena punya beberapa kesibukan lain yang antara kita nih, kebetulan kita sesama anak organisasi yang tidak bisa kita tinggalkan juga kerjaannya. Di sini karena hal tersebut membuat podcast itu terabaikan. Dan juga tahu nggak sih salah siapa? Apa? Ayo, salah siapa tadi kita bilang? Oke, salah siapa ya? Salah siapa YTTA ya? Salah yang ini. Oke. Kali ini kita mau bahas apa dulu nih? Nah, aku dulu deh yang nanya. Oke. Kamu di sini menjabat sebagai Ketua OSIM Mandua Pesisir Selatan. Benar. Kenapa memilih OSIM? Kenapa milih OSIM ya? Ya. Mungkin bagi remaja, salah satu lebih tepatnya bagi siswa, salah satu wadah aspirasi untuk mewujudkan kreativitas mereka, inovasi mereka, itu salah satunya adalah OSIM. Mungkin cara terbaiknya, mohon maaf ya kepada organisasi lain, mungkin cara terbaiknya adalah masuk OSIM Mandua Pesisir Selatan. Nah, saya sebagai remaja yang penasaran dan punya ambisi dan punya pemikiran sendiri, tentu saja tertarik untuk masuk OSIM ini. Karena untuk menjadi OSIM Mandua Pesisir Selatan ini mempunyai kuasa yang cukup besar ya teman-teman. Contohnya kita mungkin bisa membuat suatu kreativitas yang pasti akan dilaksanakan oleh siswa. Nah, emang udah terbesit nggak sih? Kamu kan udah menjabat 2 tahun nih di OSIM. Pertama sebagai anggota. Ya, pertama sebagai anggota dan yang kedua sebagai ketua. Nah, di sini dari awal kamu masuk OSIM, kamu udah terbesit nggak sih di pikiran kamu, wah saya yang harus jadi pemimpin dari OSIM selanjutnya? Kalau ingin jadi ketua, kita tuh harus punya niat ya teman-teman. Jadi dari awal memang sudah dipikirkan bahwa ingin menjadi ketua OSIM Mandua Pesisir Selatan. Karena bukannya keren banget ya teman-teman disebut-sebut sebagai ketua OSIM, apalagi ketua OSIMnya tuh di Mandua Pesisir Selatan. Nanti kalau ada teman-teman yang ingin masuk OSIM silakan ya. Waduh, promosi nih. Promosi belum waktunya, padahal baru setengah jalan nih. Nah, jadi itu alasan untuk memilih OSIM ya kan? Benar. Sekarang aku nanya deh, Jefranda dari mana asalnya? Asal ya dari Muko-Muko. Ini sedikit cerita, sedikit kaget juga sih bisa terpilih menjadi ketua OSIM Mandua Pesisir Selatan. Soalnya kan siswa yang berasal dari Muko-Muko itu yang seangkatan cuman bertiga orang, 4 orang, 5 orang lah. Wah, sedikit sekali ya. Nggak bisa juga dibilang minoritas sih. 5 orang. Bahasanya itu semua ya. Iya, benar-benar. Minoritas di sini ya mungkin muko-muko lah, paling kecil, paling dikit. Kalau di Tapan, Lunang, Selaut itu banyak. Dari Painan juga banyak kan. Jadi nggak nyangka bisa kepilih menjadi ketua OSIM, apalagi kan minoritas. Biasanya kan kebanyakan sekolah, biasanya yang jadi ketua itu dari orang-orang situ aja gitu. Wah, ini bukan hoki sih teman-teman, tapi usaha. Walaupun ia minoritas di sekolah ini, tapi ia bisa menjadi nomor 1 di organisasi. Waduh. Jadi tidak ada kemungkinan ya yang minoritas itu bisa tuh. Kamu nggak mau nanya aku aja nih sebagai host? Oke, sebelumnya kita mungkin teman-teman juga udah pada tahu kan kalau Damai ini adalah ketua PIK Air Mandua Pesisir Selatan. Udah berapa tahun sih menjabat? Kalau menjabat aku 2 tahun. Benar. Cuman perpindahannya Pangkat. lumayan banyak ya. Oke. Mau ceritain awal perpindahannya? Kalau nggak salah kita pelantikannya bareng ya waktu itu. Pelantikan yang kedua iya bareng. Pelantikan pertama aku sendiri. Oke. PIK Air. PIK Air itu kepanjangannya apa? Nah, PIK Air itu adalah Pusat Informasi Konseling Remaja.
yang dimana kami itu diperoleh dari remaja, membahas remaja dan untuk remaja itu sendiri. Tentang remaja gitu ya. Pokoknya membahas seluruh entah itu kesalahan, perilaku ataupun healthy about remaja itu sendiri lah pokoknya. Oke, di sini aku mau nanya nih sama Damai sebagai ketua PIKR Mandua Pesisir Selatan tentang remaja kan. Oke. Kalau menurut Damai, remaja yang ada di Mandua Pesisir Selatan itu gimana? Alhamdulillahnya remaja di Mandua Pesisir Selatan itu baik-baik tingkahnya. Terlepas dari Mandua Pesisir itu sendiri, pasti seluruh sekolah kebanyakan itu mempunyai sifat remaja yang hiperaktif ataupun yang penasaran akan hal-hal yang baru, sehingga terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Contohnya ya yang normal aja itu rokok. Mereka udah nyentuh rokok di usia muda, yang dimana haruskan rokok itu tidak disentuh ataupun dikonsumsi pada saat remaja. Benar banget. Di sini ruang lingkupnya bukan cuma Mandua Pesisir Selatan ya teman-teman. Ruang lingkupnya itu adalah remaja seluruh yang ada di Indonesia atau lebih tepatnya remaja se-Indonesia. Ya, nggak semua sih, beberapa lah, kebanyakan. Minoritas sih enggak ya, minoritas atau yang lain juga enggak. Nah di sini aku tuh mau nanya tentang nyanyian viral kamu nih. Waktu kemarin yang sampai berapa Ustadz? Kebanyakannya Ustadz 1,4 juta loh guys, Masya Allah. Coba dong nyanyian dikit. Waduh, udah agak lupa nih nyanyiannya, soalnya kan udah lama juga. Baru, belum lama ini ah. Ya kaget sih. Awalnya kan cuman pengen nampil. Lagian nyanyinya sama artis. Waduh, artis Minang ya. Ya artis udah punya 2 single, makanya naik itu bukan karena nama saya sendiri sih, tapi karena nama artisnya. Tapi karena suaranya juga luar biasa loh teman-teman. Coba dong nyanyiannya. Bagian mana nih? Yang bagian itu yang na gitu. Aku nggak tahu. Bagian ref. Ya. Kita coba ya. Oke. Adik tulang rusuk denaiko, balahan jantung hatiku, bidadari sarugo. Adik tulang rusuk denaiko, balahan jantung hatiku, bidadari sarugo. Masya Allah, suaranya teman-teman bagus. Aduh, banget. jadi malu. Hipnotis loh saya suaranya itu. Nyanyi di podcast ya teman-teman. Lain kali kita ajak Stiva buat nyanyi di sini. Iya benar banget. Kalian berdua kolaps ya kan? Nah di sini Damai mau skip dulu nih pembahasan itu. Damai mau nanya tentang kesibukan Jefranda selama di sekolah. Selain menjadi siswa juga menjadi ketua dari sebuah organisasi nih. Sebelumnya kalau ingin menjadi OSIM, tentunya kita juga harus siap untuk sibuk ya, lebih sibuk daripada siswa-siswa biasanya. Yang biasanya siswa itu kalau pulang sekolah ya pulang ke kos atau pulang ke rumah. Tapi kalau menjadi ketua, khususnya seluruh OSIM ya, tapi terkhusus ketua, biasanya tuh jarang langsung pulang ke kos. Waduh, kenapa tuh? Pokoknya pasti stay dulu di mana, ada aja, pasti ada aja yang agendanya. Salah satunya nih yang sampai kayak aduh Tuhan capek banget gitu. Pernah ngerasa gitu gak sih? Aduh pernah dong. Kapan? Itu bisa diceritain gak? Salah satunya waktu Marsama 2023 kemarin. Itu kesibukannya bukan cuma di sekolah, waktu sekolah, tetapi sampai di kampung, udah pulang sampai di Muko itu udah ditelepon-telepon sama Ibu Pembina, sama Ibu Yeni. Waduh, berarti benar-benar saking sibuknya waktu udah pulang juga nggak dapat libur. Iya, benar. Ya. Dan itu ngerasanya gimana sih, capek, lelah, ada ataupun ngerasa kecewa nggak sih Ya, di sini? kadang tuh kita kan sebagai manusia biasa ya, pasti pernah merasakan kecewa, capek, itu udah biasa. Tapi menjadi OSIM itu bukan cuma mencari pangkat kita aja yang tinggi, tapi lebih dari itulah. Nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata kesenangan menjadi OSIM itu seperti apa gitu. Waduh, tahu nggak sih? Senangnya. Damai kan sebagai organisasi juga kan, maksudnya kita kan udah jadi organisasi di MAN nih. Juga ada kebanyakan siswa tuh pasti bilang, kok mau sih jadi OSIM, jadi babu gitu. Wah, itu sakit nggak sih dibilang gitu? Nah, ini pertanyaan Damai yang sangat penting nih.
Sakit nggak sih dibilang waktu ih jadi bambu kok bangga, aduh tipu lagi, jadi bambu Jadi babu. kok bangga sih gitu. Kalau sakit hati sih enggak ya, karena emang babu sih. Tapi babunya itu lebih berkelas. Paham nggak? Berkelas gimana? Kalau babu itu digaji. Oh iya, kalian digaji. Kalau kami tidak digaji, karena OSIM itu memang tidak digaji. Ya. Dikasih jarak, disuruh jarak Oke, mic-nya oke. Mas Tat. Hyperaktif ya. Nggak apa-apa, Harus hal yang menjadi, positif iya. supaya subscribers Man 2 Pesisir Selatan bertambah gitu kan. Kalau menjadi siswa yang berorganisasi itu ya harus hyperaktif lah. Jadi gimana tadi? Aduh, OSIM? aku juga lupa. Nah, pada saat merasa kecewa nih, apa sih hal positif yang Jeff pikirkan? Karena merasa kayak capek deh di organisasi ini. Udah nggak mau ngurus organisasi lagi gitu. Apa sih yang bakalan Jeff lakuin? Ketika merasa kecewa ada penyemangatnya gitu. Oke. Waduh, siapa tuh? Bukan, maksudnya kan udah dibilang tadi kalau menjadi OSIM itu kesenangannya tuh nggak bisa dijelaskan pakai kata-kata. Karena Ada kesenangan tersendiri dalam organisasi gitu loh. Karena kalau sudah berhasil itu senangnya bukan main karena dipuji ya. Iya, padahal kan kalau kita pikir pakai logika ya, kita tuh udah capek-capek kerja, nggak digaji, nggak dapat uang, cuma dapat lelahnya doang. Tapi senangnya itu loh nggak bisa dibicara pakai kata-kata. Apalagi kalau acaranya berhasil, Ya. dipuji, diberikan kebahagiaan tersendiri lah ya untuk kita. Iya, benar sebagai sekali. anak organisasi. Karena alhamdulillahnya juga acara-acara OSIM, agenda-agenda OSIM itu pasti didukung oleh sekolah. Alhamdulillahnya ya. Alhamdulillahnya. Walaupun capek tapi di Iya. sekolah itu sangat luar biasa teman-teman. Capeknya tuh terbayarkan lah sama pengalaman, karena kan masuk organisasi itu pengalamannya bagus banget tuh. Sungguh. Karena kalau mungkin kebanyakan orang merasa organisasi itu membosankan. Iya. Merasa nggak guna untuk masa depan, merasa hanya menyia-nyiakan waktu luang. Nah, di sini Damai mau ngasih satu kata-kata enggak sih, satu kalimat Kata paragraf mutiara. lah ya. Karena di organisasi ini kalian bisa beradaptasi, kalian bisa bertukar pikiran. Aduh, tipe mulut nih mu. Bertukar Gak apa-apa, ini kan pikiran. first time udah sekian lamanya nggak Udah podcast. lama jadi belibet mulu kalau ngomong ya. Bisa bertukar pikiran, bisa bertemu dengan orang-orang baru, bahkan kita bisa berteman dengan usia bukan seusia kita gitu. Kali. Dengan semua pelajaran yang kita dapat, jadi ketika kita menginjak ke jenjang yang lebih tinggi, kita sudah tahu bagaimana cara kita berkontribusi. Aduh, malu deh. Bagaimana cara kita untuk menyampaikan pendapat dan bagaimana kita harus menjadi seseorang, teman-teman. Benar sekali. Jadi bagian dari organisasi itu seru banget, Seru tapi capek, capek tapi seru. gitu. Nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata lah. Itu tadi. Nah, di sini kan selepas dari organisasi, Jeff merupakan anak kos. Benar, anak kos. Anak kos yang dimana segala halnya diurus sendiri. Bagaimana, apalagi pulangnya tuh jam berapaan sih kalau habis kegiatan OSIM atau lain hal gitu? Kalau mendekati acara biasanya itu pulangnya sampai maghrib malahan. Waduh, sampai maghrib nih, bayangkan ya kita. Terus malamnya lagi bisa prepare lagi tuh. Waduh, Iya. balik ke sekolah Itu lagi. kalau acara. Oh, kalau acara. Tapi kalau cuman evaluasi atau membahas ini tuh sekitar jam 5 mungkin udah pulang juga di kos. Berarti setelah dari kos, apakah punya kegiatan lain untuk merefreshing otak gitu? Untuk merefreshing otak mungkin ya bareng teman-teman aja lah. Tapi Katanya kesibukan nih bukan cuma di sekolah, juga di OSIM. Tapi alhamdulillah juga ada kegiatan di non akademik nih. Waduh, apa tuh? Aduh, ini sombong nggak ya termasuknya? Gak apa-apa, kita di sini untuk membicarakan kepositifkan diri kita sendiri. Membicarakan tentang menjadi OSIM itu juga bisa berprestasi, bukan jadi penghalang ya. Karena juga banyak mindset orang-orang itu bicara jadi OSIM itu nggak bisa berprestasi. Apalagi kebanyakan orang berpikir jadi OSIM pasti nanti nilainya turun lah, nggak dapat juara lah. OSIM itu lalai. Ya benar sekali. Tapi dilihat dari inti OSIM untuk tahun ini, alhamdulillah ya rata-rata juara lah. Masya Allah, juara ya Ya, benar rata-rata. sekali. Tahu gak sih teman-teman, katanya abis ini Jeff mau main volley tahu. Jadi makin lama waktu pulang
Kalau main volley itu mungkin bagian dari ekstra ya. Untuk refreshing lah ya. Itu refreshing. Itu salah satunya. Biar nggak suntuk Benar. banget gitu. Nah, punya support system gak sih? Support system Iya. punya lah. Siapa tuh? Ya tentunya orang tua. Wah, Masya Allah. Ayo lo kepo kan, Bang Jeff udah ada yang punya atau belum? Aduh. Bocor Orang, nggak? ah? Bocorin nggak? Jangan dong. Yang nggak punya lah. Lagian kan kita anak IPK. Anak man. Wah, anak man. Anak man tuh nggak ada yang pacaran, nggak boleh pacaran ya. Oke. Udah diputusin juga bagi yang pacaran kemarin sama Ustadz Iya, Ustadz benar Zarman. sekali. Oh iya, sebelumnya kalau kalian nggak tahu, kami kemarin itu punya acara apa, Jeff? 1 Muharram. Nah, 1 Muharram yang dimana mendatangkan Ustadz, yang dimana Ustadz tersebut menyuruh kita putus nih buat dengan partner support system dan lain sebagainya. Waduh, maaf, kebetulan ada yang nelpon Itu tadi. salah satu bentuk kesibukan ketua PKR ya. Bukan, ini kebetulan kakak yang nelpon nyuruh pulang. Tapi itu wajar nggak sih kan? Sebagai organisasi itu dikit-dikit pasti ada yang nelfon, ngechat, itu wajar sih. Bahkan sampai Damai pernah ditelepon jam 2 malam karena ada urusan yang nggak kelar. Iya kan? Saking mumetnya, tapi kita udah tidur nggak paham apa yang disampaikan, sampai kena marah. Cuman ya udahlah ya. Ada satu pertanyaan nih buat Damai. Apa itu? Baru aja terbesit. Aduh. Pas Damai menjadi salah satu organisasi menjadi ketua PKR, ada perubahan nggak sama teman-teman? Karena waktu dengan teman-teman juga pastinya berkurang ya. Alhamdulillahnya sih enggak, karena Damai bisa mengontrol atau membagi waktu Damai dengan organisasi dan teman-teman juga. Bukan berarti Damai ikut organisasi semua waktu Damai itu hanya untuk organisasi. Damai juga punya waktu untuk bercanda sama teman, main sama teman dan lain sebagainya. Jadi tidak ada perbedaan dengan teman. Cuman mungkin ada yang namanya itu penambah luasan teman. Jadi teman Damai bukan hanya di kelas ataupun hanya di IPK saja. Teman Damai juga punya dari luar sekolah, dari luar daerah mungkin. Karena organisasi. Organisasi ya. Nggak Intinya mau sih nanya organisasi. balik nih. Oh iya, bentar deh. Sebelum nanya kamu, aku tuh kepo deh. Ini kan katanya rumor sejuk katanya. Tahu Benar. nggak kepanjangan rumor sejuk apa? Aduh, karena di sini first time dan juga mungkin host baru ya. Aduh. Kita tanya aja langsung sama host lama. Enggak, sebenarnya aku juga baru dapat bocoran nama Ustadz. Apa sih Ustadz ini rumor sejuk? Iya, Kenapa harus rumor sejuk? Iya, Kenapa benar. tidak podcast sejuk? Ya kan? Iya, iya. Nah, ternyata punya arti dari kata rumor sejuk. Rumah sejuk moderasi beragama itu, aduh, bocor, maaf Ustadz, yaitu adalah rumah moderasi sejuta edukasi penyejuk hati, yang dimana kalau kalian nonton ini insya Allah hati kalian akan sejuk nih sama kita. Karena isinya itu education banget ya. It's a really education. Benar. Ruang lingkup tamunya sendiri itu bagaimana? Apa cuman yang organisasi aja atau gimana? Nah, kebetulan nih kita sebagai host dari podcast Rumah Sejuk itu bukan hanya meminta orang-orang dari organisasi saja, tetapi juga mendatangkan orang-orang yang berprestasi baik dari akademis maupun non akademis, serta kami juga mendatangkan orang-orang luar untuk bisa ikut podcast bareng kami. Ya nggak, Jeff? Benar. Mungkin next time-nya Jeff kali ya. Jeff yang jadi host sama siapa, Jeff? Nggak, lihat aja podcast nanti. Lihat aja, ini aja belum diedit, gimana ceritanya coba. Oke, apalagi yang ingin ditanyakan? Apalagi ya yang mau ditanyakan, gimana Ustadz? Oh, lanjut. Kirain tunggu buat dikat. Ini sekali lagi aku mau ngulangin pernyataan aku yang tadi tentang menjadi OSIM atau organisasi yang lain di Mandua Pesisir Selatan itu bukanlah suatu penghalang bagi kita untuk berprestasi. Karena banyak sekali di luaran sana mendengar kata-kata itu, Damai. Iya, Damai juga kadang kalau misal dipanggil rapat nih, pasti dibilang gini, alah pikir mulu, nggak capek apa? Kak bisa istirahat bentar dulu apa? Lu nggak makan loh gitu. Tapi bukan berarti kayak mematahkan semangat. Benar. Justru makin semangat. Wah, aku direndahin, diremehin. Aku buktiin ke kalian kalau aku bisa bikin satu hal yang menarik untuk kalian semua. Kalau Iya, Jeff benar. gimana? Kalau di daerah pertemanan ya,
pas awal-awal menjabat sebagai ketua OSIM, waktu anggota sih aman-aman aja. Waktu menjabat sebagai ketua OSIM itu waktu dengan teman-teman itu benar-benar berkurang banget sama teman-teman. Jadi teman-teman tuh udah bilang juga, kenapa sih di OSIM terus gitu, nggak main sama kita gitu. Waduh, pernah ditanya seperti itu, Jeff? Pernah. Terus bagaimana nih respon sebagai ketua serta teman yang dahulunya dekat menjadi renggang? Bukan renggang, cuman jarang aja main Iya, gitu. oke, baik. Jarang, dikoreksi jarang. Jarang, main. ya. Ya kan itu tanggung jawab kita ya sebagai ketua OSIM. Jadi kita harus bisa membagi waktu untuk organisasi, untuk belajar, untuk teman-teman. Kita harus bisa membagi waktu gitu. Bisa membagi waktu dalam artian kita bisa mengaturnya. Jadi waktu pagi mungkin setelah main, juga bisa sambilkan dengan mengurus organisasi, entah itu melalui online ataupun offline. Itu Karena kalau di organisasi itu, kan kita seperti yang Anda bilang tadi, lebih luas. Terus satu lagi yang lebih dihitungkan ini kalau menjadi organisasi, kita lebih dikenal guru. Ya, iya sih, sebenarnya setiap baru datang ke meja piket atau ke guru, mangga ada gitu. ya. Bilangnya gitu, mangga ada. Jadi guru tuh ada apa yang dia suruh itu kita paham nggak? Iya, paham, kayak tolong ibu nyari nih gitu, lo ngurus ya gitu. Walaupun kena suruh tapi ada rasa Senang kebanggaan aja juga gitu, nggak sih? kayak, wah disuruh nih gitu. Ya, aku mulu disuruh gitu. Ada perasaan kayak gitu nggak? Kebetulan sih enggak ya, karena emang hobinya gitu. Kalau disuruh ya alhamdulillah, kalau nggak disuruh ya alhamdulillah juga. Berarti kita bermanfaat ya bagi orang Berarti lain. kita, alhamdulillah selain dikenal kita juga memberikan manfaat juga nih, entah baik guru ataupun siswa. Gitu. Oleh karena itu gabunglah ke PIK-R dan juga OSIM Madura Yuk, Pesisir gabung Selatan. yuk. Ya kan? Nah kebetulan PIK-R mau buka lowongan nih. Kapan tuh kira-kira, boleh dibocorkan nggak? Aduh, kita bocorin di rumor sejuk aja lah ya. Cuman perdana ya di sini ya. Iya, perdananya belum Tidak sampai dibocorkan di luas. mana-mana, cuman di rumor sejuk Madura Pesisir Selatan. Nah, Kapan tuh? aduh, perdananya itu dibuka pada bulan Oktober nih. Bulan Oktober. Iya, kayaknya sih ya. Jadi persiapkan aja diri buat adik-adik semua atau teman-teman semua yang ingin mendaftar ke PIK-R Madura Pesisir Selatan, karena di sana punya banyak sekali motivasi dan pembelajaran mengenai edukasi dari remaja. Kalau OSIM gimana nih? Untuk OSIM masih lama ya. Aduh, masih lama Karena jabatan ternyata. kami baru pertengahan nih. Oh iya, kalau kami mah udah mau akhir ya. Mau akhir ya. Udah, aduh, udah di Bener. titik akhir Iya, puncak kejayaan. Puncak kejayaan. Iya, puncak kejayaan. Mau milih anggota nih, mau milih anggota sama mau milih perangkat inti yang dimana bisa lebih aktif dan bisa lebih daripada damai. Gimana Ustadz? Udah cukup belum Ustadz? Oke, terima kasih. Nah, Sebelum ditutup, oke, boleh. Sebelum ditutup, kita ngapain nih Ustaz sebelum ditutup? ada satu sama tinggi kita ya. Padahal udah berdiri ya Ustaz ya. Ustadz. Tentang apa? Tentang Jeff Randa ini Ustaz belum pernah dengar gitu. Kalau ngaji kan sudah pernah dengar. Oke. Nyanyi tadi udah pernah dengar kan, Damai? Ya, Ustaz. Kalau di Bengkulu katanya Jeff ini dia kalau ikut MTQ, kalau di pesisir dia ikut MTQ-nya apa kemarin? MSI juara satu ya. Alhamdulillah juara satu Ustaz. Juara satu, insya Allah juara satu lagi nanti di Solok Selatan. Amin ya rabbal Wakil Sumbar. alamin. Yang saya tanyakan tentang apa? Tentang kalau di Bengkulu ikut kiraat kan? Ikut kiraat. Kiraat itu apa kiraat? Saya tahu tapi yang kiraat Guys, itu apa? bentar guys, Damai pamit pulang dulu ya. Dadah. Kan udah Ustadz. Belum, Kan yang belum, closing belum. dong. Entah, sana saya tunggu dulu. Nggak bisa, belum. Gimana nih guys, ditahan? Ya ditahan lah. Udah Ustadz, udah ini pas. Oke, kiraat ya Ustaz. Kiraat itu gimana ya cara jelasinnya ya? Kiraat itu kan kaidah menurut imam-imam itu kan berbeda Ustaz. Dalam membaca Al-Quran. Ya dalam membaca Al-Quran kan berbeda karena Jadi, perbedaan daerah juga kan Ustaz. Ya, Di Arab. beda lahjah gitu. Ya. Bisa dicobakan nggak satu surat saya? Biasa surat apa? Surat Ad-Duha. Ad-Duha. Ayo coba. Ya jadi nggak bisa dijelasin satu-satu ya apa kaidahnya. Ya, tidak apa-apa. Jangan dijelaskan. Itu contoh kiraatnya baca aja, saja, Ustaz. baca saja. Oke. 7 bacaan langsung Ad-Duha. Ayo coba. Pakai imam apa Ustaz? Terserah ya Ustaz. Terserah kamu aja yang punya mana.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Aduh mati lagi Ustaz ini. Kalau yang tadi itu di mana perbedaannya? Perbedaannya di ujung-ujung ayat tadi Ustaz, di wadduha. Biasanya kan wadduha, jadi wadduha. Kebetulan di surat ad-duha ini perubahannya juga nggak terlalu banyak juga Ustaz. Wal-laili idza saja bukan? Bukan Ustaz. Wadduha wal-laili idza saja. Tuh kayaknya tergantung imam juga. Oh iya, tergantung imam. Iya. Itu yang tadi ya. Apa lagi satu lagi tadi? Hade apa sih? Iya. Hade gitu ya. Hade aku. Surat apa lagi yang bisa? Satu lagi. Surah Al-Baqarah jelas Ustaz. Yang mana? Yang ayat berapa tuh Ustaz? Yang innal ladzina kafaru. Coba ayat ke-6. Pakai riwayat Imam Nafi', riwayat yang Warash. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim itu dibaca sama Al-Fatihah ya. Ghairil maghdubi 'alaihim dibaca yang diriwayat Warsh itu dibacamu karena ada hamzah di depannya Ustaz. Oh iya. Alaihimu ya. Hamzahnya. Ya, jadi itu khusus yang Warsh saja Ustaz. Oh iya tahu. Oke, terima kasih Jeff. Silakan ditutup Bu. Aduh, habis diusir ya. Ikut nimbrung sedikit kan. Udah 4 bulan nggak ada. Iya. Ini koreksi ya tadi yang qiraat, kalau ada yang salah silakan teman-teman koreksi bagi yang lebih tahu itu. Cimieu. Tahu nggak siapa yang sering bikin alasan untuk rumor sejuk? Siapa Tahu tuh? kan? Udah hiatus 4 bulan. Benar banget. Gak digaji lagi dasar Ustaz. Jadi khususnya ini rumah sejuk nih vakum nih gara-gara Ustaz. Setuju nggak Damai? Setuju banget. Jadi mulai dari sekarang rumah sejuk itu harus aktif di Mandua Pesisir Selatan. Setidaknya 1 bulan itu ada 1 kali rumah sejuk. Katanya si Ustaz mau bikin ya, tapi kita lihat nanti deh. Oke, kita doakan aja semoga rumah sejuk Mandua Pesisir Selatan bisa aktif kembali. Seperti ini. Apa foto nyaman Mandua Pesisir Selatan. Jaya. Jaya. Nah, terima kasih buat kalian semua yang udah setia nonton podcast Mandua Pesisir Selatan. Nah, terima kasih juga bintang tamu sekalian co-host baru podcast Mandua Pesisir Selatan. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya teman-teman. Ini sekaligus pelantikan jadi host. Iya, co-host dan co-host ya. Oke. Dadah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.